Salam semuanya, kami dari kelompok 6 ingin membacakan materi kami yang berjudul Doa Bapa Kami, permintaan 1-3. Sebelum itu, perkenalkan saya Jeffrey Panondang Sibarani. Saya Saul Pringgo Bolon. Saya Asmini Ketambah. Saya Grace Sania Febris Gagaria. Selamat menyaksikan. Satu pendahuluan menjelaskan tentang pembahasan. Memahami bagian pendahuluan dan 3 permohonan pertama dari doa Bapa Kami. Penekanan pada pentingnya memahami doa yang diajarkan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. 2. Pembagian dan penjelasan. Pendahuluan Bapa Kami yang di sorga. Pengertian dan makna. Mengapa kita memanggil Allah sebagai Bapa? Sebutan Bapa kepada Allah merujuk pada makna posisi manusia yang menjadi anak-anak Allah. Ini gambaran hubungan pribadi yang erat antara manusia dengan Allah, layaknya Bapa dengan anaknya. Apa arti di sorga dalam konteks doa? Dikuduskanlah namamu. Agak sulit dimengerti dan tidak lazim mengatakan begitu. Pada masa kini, agaknya kita akan mengatakan Bapa di sorga, hendaknya namamu saja yang kudus. Namun, apa maksud berdoa agar nama Allah kudus? Apa maksudnya berdoa agar nama Allah menjadi kudus? Bukankah nama itu sudah kudus? Jawabnya ya. Memang namanya selalu kudus dengan sendirinya, tapi cara kita menggunakannya tidak membuat nama itu tetap kudus. Nama Allah telah diberikan kepada kita sejak kita menjadi orang Kristen dan dibaptiskan. Karena itu kita disebut anak-anak Allah dan menerima sakramen-sakramen. Melalui sakramen-sakramen ini Allah mempersatukan kita dengan dirinya, sehingga apa saja milik Allah dapat pula kita peroleh. Yang terpenting kita perhatikan di sini ialah perlunya menghormati namanya dengan benar dan menjaga agar tetap kudus dan mulia, serta memandangnya sebagai harta kita yang terbesar dan milik yang paling kudus. Kita perlu menjadi anak-anak yang baik dan berdoa agar namanya yang memang kudus di surga juga kudus dan tetap kudus di antara kita dan di seluruh dunia. Bagaimana nama Allah dapat menjadi kudus di antara kita? Paling jelas jawabnya ialah sila ajaran dan hidup kita saleh sebagai orang Kristen. Karena dalam doa ini kita menyapa Allah Bapa. Hendaknya kita bertindak dan bersikap sebagai anak-anak yang baik sehingga tidak mempermalukan Dia, tetapi menghormati dan memuji Dia. Implikasi bagi kehidupan orang percaya. Hubungan kita dengan Allah sebagai Bapa, sikap hormat dan kekudusan dalam mendekati Allah. 2. Permohonan pertama, dikuduskanlah namamu. Pengertian dan makna, apa arti dikuduskan dan mengapa kita memohon ini untuk nama Allah? Dalam agama Kristen, kudus sering digunakan untuk menggambarkan Yesus Kristus sebagai pribadi yang dihormati dan dianggap sebagai putra Allah. Dalam konteks nama Allah, penggunaan kata kudus dapat merujuk pada kehususian dan keistimewaan Allah, yang sering dianggap sebagai makhluk yang paling tinggi dan paling kuasa di dalam semesta. Beberapa orang mungkin memohon nama Allah sebagai cara untuk menunjukkan penghormatan mereka terhadap kekuasaan Allah dan kehususian Allah, atau sebagai cara merasakan kedekatan dengannya. Bagaimana cara kita menguruskan nama Allah dalam kehidupan sehari-hari? Oleh karena itu, jelaslah dalam permohonan ini. Kita menerima hal yang sama seperti yang Allah kehendaki dari kita dalam firman kedua, yakni kita tidak menyalahgunakan namanya untuk bersumpah, mengutuk, berdusta, menipu, dan sebagainya. Sebaliknya kita menggunakan namanya untuk memuji dan memuliakan Allah. Barang siapa memakai nama Allah untuk maksud jahat, ia tidak menguduskan namanya, malah mencemarkannya. Begitu pula, dahulu suatu gereja dikatakan telah tercemar bila di dalamnya terjadi pembunuhan atau kejahatan yang lain, atau bila roti suci yang diperlihatkan untuk dipuja atau direkiwi suci telah dicemarkan. Jadi permohonan ini jelas dan sederhana saja bila kita mengerti. Menguduskan sama artinya dalam bahasa kita dengan memuji dan menghormati melalui perkataan dan perbuatan. Implikasi bagi kehidupan orang percaya: menghormati dan memuliakan nama Allah, menjaga kekudusan dan ucapan tindakan. Yang ketiga, permohonan kedua. Datanglah kerajaanmu, mengerti dan makna apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah konsep penting dalam agama Kristen yang mengacu pada kerajaan yang akan datang, yang akan dibentuk oleh Allah. Dalam agama Kristen diyakini bahwa Allah adalah raja dari semua kerajaan dan bahwa Dia akan membentuk kerajaannya di bumi ketika Yesus Kristus kembali. Mengapa kita memohon kedatangan kerajaan Allah? Kita memohon segala sesuatu yang Allah dapat berikan. Andai kata Allah tidak menyuruh kita memohon kepadanya, memang terlalu berani bagi siapapun untuk menentang hal seperti itu. Tetapi karena Ia adalah Allah, Ia ingin memberi kepada kita dengan murah hati, lebih daripada yang kita bayangkan. Ia bagaikan sumber yang mengalir tak henti-hentinya dan tak pernah mengering. Semakin banyak yang memancar dan meluap, semakin banyak pula yang melimpah. Lebih daripada hal-hal lain, Ia ingin agar kita memohon hal-hal yang besar kepadanya.
Malahan ia marah bila kita ragu-ragu untuk memohon dan menuntut sesuatu daripadanya. Bayangkanlah bila seorang raja yang terkaya dan paling berkuasa menyuruh seorang pengemis untuk memohon apa saja yang ia inginkan. Ia hendak memberikan hadiah yang besar dan megah kepadanya. Tetapi si bodoh hanya memohon semak sop encer yang pasti dapat diperolehnya juga. Pengemis tersebut tentu akan dianggap sebagai seorang penjahat dan bajingan, mengolok-olok perintah raja yang tidak pantas datang ke hadapannya. Allah sungguh direndahkan dan terhina bila ia menawarkan dan menjanjikan begitu banyak pemberian kepada kita, sedangkan kita meremehkannya atau tidak berani menerimanya. Bahkan hampir tidak bernyali untuk memohon sesuap nasi pun. Semuanya ini disebabkan oleh kesalahan kita yang kurang percaya, sehingga kita tidak cukup implikasi bagi kehidupan orang percaya, hidup sebagai warga kerajaan Allah, berpartisipasi dalam misi Allah untuk mendatangkan kerajaannya di bumi. Bagaimana kita dapat mengetahui dan melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita? Mengetahui dan melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita dapat menjadi tugas yang menantang, karena selalu memiliki akses langsung ke pikiran dan keinginannya. Namun, ada beberapa cara yang dapat kita gunakan untuk mencoba memahami dan mengikuti kehendaknya. 1. Membaca dan mempelajari Alkitab. Alkitab adalah firman Allah yang ditulis oleh para nabi dan rasulnya, dan itu memberikan banyak petunjuk tentang kehendaknya untuk kita. Dengan membaca dan mempelajari Alkitab, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai dan ajarannya, dan kita dapat mencoba mengikuti kehendaknya dalam kehidupan kita. 2. Berdoa dan mencari bimbingan. Berdoa dan mencari bimbingan dari rohaniwan atau mentor Kristen lainnya juga dapat menjadi cara yang berguna untuk mencoba memahami dan mengikuti kehendak Allah. Dengan berdoa dan mencari bimbingan, kita dapat mencari bimbingan dan dukungan dari orang-orang yang lebih tua dan lebih bijaksana dalam iman kita. Dan kita dapat mencari panduan dari firman Allah. 3. Mengikuti ajaran Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah contoh yang paling utama dari kehendak Allah. Dan dengan mencoba mengikuti ajarannya, kita dapat mencoba mengikuti kehendaknya. Ini dapat melibatkan berusaha untuk mencintai dan mengampuni orang lain, berusaha untuk mengikuti keadilan dan kasih, dan berusaha untuk hidup yang menghormati dan mengikuti ajarannya. Secara keseluruhan, mengetahui dan melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita dapat menjadi tugas yang menantang, tetapi dengan membaca dan mempelajari Alkitab, berdoa dan mencari bimbingan, dan mencoba mengikuti ajaran Yesus Kristus, kita dapat mencoba mengikuti kehendaknya dan hidup yang menghormati dan mengikuti ajarannya. Diskusi kelompok, pertanyaan panduan. Yang pertama, mengapa penting untuk memahami Allah sebagai Bapa kita yang di sorga? Salah satu dari wahyu kita memberitahu kita bahwa jika kita ingin dimuliakan dalam Kristus, sebagaimana Dia dimuliakan dalam Bapa, kita harus memahami dan mengetahui baik cara menyembah maupun apa yang kita sembah. Adalah keinginan saya untuk mengingatkan Anda mengenai sifat dan jenis dari sosok yang disebut Allah, agar Anda boleh menyembah Dia dalam roh dan dalam kebenaran, dan dengan demikian memperoleh semua berkat dari Injilnya. Kita tahu bahwa Allah dikenal hanya melalui wahyu, bahwa kita hanya dapat memahami sifatnya melalui apa yang telah diungkapkan kepada kita. Dan bukan dengan cara lain, kita harus mencari jawaban dari membaca tulisan suci, bukan pada ilmuwan atau ahli filsafat. Jika kita ingin mempelajari kebenaran mengenai ketuhanan, sesungguhnya nubuat besar Yohanes mengenai pemulihan Injil oleh seorang malaikat yang akan terbang di tengah-tengah langit mengatakan bahwa itu harus terjadi agar manusia dapat memiliki pengetahuan mengenai Allah yang sesungguhnya dan diajarkan. Takutlah akan Allah dan muliakan Dia. Sesungguhnya nubuat besar Yohanes mengenai pemulihan Injil oleh seorang malaikat yang akan terbang di tengah-tengah langit mengatakan bahwa itu harus terjadi agar manusia dapat memiliki pengetahuan mengenai Allah yang sesungguhnya diajarkan. Takutlah akan Allah dan muliakan Dia, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dengan kata lain, dimuliakan dengan pemulihan Injil dalam dispensasi ini. Manusia sekali lagi akan diminta untuk menyembah dan melayani pencipta mereka, alih-alih ajaran-ajaran palsu tentang ketuhanan yang ada di dunia. Setiap zaman para nabi Tuhan telah diminta untuk memerangi penyembahan palsu dan memaklumkan kebenaran tentang Allah. Di Israel zaman dahulu ada sejumlah orang yang menyembah patung dan dewa-dewa berhala. Dan Yesaya bertanya,
Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah, dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Tidaklah kau tahu dan tidaklah kau dengar. Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Banyak orang di dunia sekarang tidak memiliki pengetahuan ini tentang Allah. Dan bahkan di gereja, ada di antara mereka yang belum menyempurnakan pemahaman mereka mengenai sosok mulia yang adalah Bapa kekal kita. Bagi mereka yang tidak memiliki pengetahuan ini, kita dapat menanggapinya. Bagaimana kita dapat menguduskan nama Allah dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita berdoa agar hidup kita menguduskan, menyucikan, dan mengagungkan nama Tuhan. Ini adalah doa yang terpenting untuk didoakan bagi diri kita sendiri. Karena inilah misi kita di dunia. Misi kami adalah mempopulerkan nama Kristus. Yang ketiga, apa yang kita harapkan dari kedatangan kerajaan Allah dan bagaimana kita dapat berpartisipasi dalam hal ini. Kedatangan kerajaan Allah adalah harapan bagi orang karena diyakini bahwa kita akan membawa kedamaian, keadilan, dan kebahagiaan universal. Kita dapat berpartisipasi dengan hidup sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh kerajaan Allah seperti kasih, belas kasihan, keadilan, dan kebaikan kepada sesama. Melalui tindakan-tindakan positif ini, kita dapat membantu mempersiapkan dunia untuk kedatangan kerajaan Allah. Yang keempat, bagaimana kita dapat mengetahui dan melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Mengetahui dan melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita dapat menjadi tugas yang menantang, karena selalu memiliki akses langsung di pikiran dan keinginannya. Namun ada beberapa cara yang dapat kita gunakan untuk mencoba memahami dan mengikuti kehendaknya. Yang pertama, membaca dan mempelajari Alkitab. Alkitab adalah firman Allah yang ditulis oleh para nabi rasulnya, dan itu memberikan banyak petunjuk tentang kehendaknya untuk kita. Dengan membaca dan mempelajari Alkitab, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai dan ajarannya. Dan kita dapat mencoba mengikuti kehendaknya dalam kehidupan kita. Yang kedua, berdoa dan mencari bimbingan. Berdoa dan mencari bimbingan dari rohaniwan atau mentor Kristen lainnya juga dapat menjadi cara yang berguna untuk mencoba memahami dan mengikuti kehendak Allah. Dengan berdoa dan mencari bimbingan, kita dapat mencari bimbingan dan dukungan dari orang-orang yang lebih tua dan lebih bijaksana dalam iman. Dan kita dapat mencari panduan dari firman Allah. Yang ketiga, mengikuti ajaran Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah contoh yang paling utama dari kehendak Allah. Dan dengan mencoba mengikuti ajarannya, kita dapat mencoba mengikuti kehendaknya. Ini dapat melibatkan berusaha untuk mencintai dan mengampuni orang lain. Berusaha untuk mengikuti keadilan dan kasih dan berusaha untuk hidup-hidup yang menghormati dan mengikuti ajarannya. Secara keseluruhan, mengetahui dan melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita dapat menjadi tugas yang menantang, tetapi dengan membaca, mempelajari Alkitab, berdoa dan mencari bimbingan, dan mencoba mengikuti ajaran Yesus Kristus, kita dapat mencoba kehendaknya dan hidup-hidup yang menghormati dan mengikuti ajarannya. Horas, kami pelajar katekisasi di tahun ajaran 2024 dari kelompok 7 akan memaparkan materi doa Bapa Kami permintaan 4, 5, dan 6. Sebelum kami memaparkan materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Talita Kumanurung. Nama saya Mutiara Margareta Silitonga. Nama saya Aldi Marisi Simbolon. Nama saya Krisna Renaldo Sibarani. Selamat menyaksikan. Doa kami, permohonan keempat hingga keenam, pendahuluan. Mengingatkan kembali tujuan pembahasan, memahami 3 permohonan berikutnya dari doa Bapa Kami. Menekankan pentingnya memahami dan menerapkan isi doa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Setiap agama mengajarkan tentang doa, itu artinya doa tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Di Alkitab sangat banyak ayat-ayat menjelaskan tentang doa. Demikian juga Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya bagaimana hal berdoa disebut dengan doa Bapa Kami. Matius 6. Yesus juga berdoa dengan selalu meluangkan waktunya walaupun banyak kesibukan dalam pelayanannya, ia selalu berdoa. Menurut Martin Luther, doa adalah nafas orang percaya atau Kristen dalam doa kita berkomunikasi dengan Tuhan, mengungkapkan isi hati, memohon memuliakan atau doksologi, dan mengucapkan rasa syukur.
Pembagian dan penjelasan. Permohonan keempat. Berikan kami ini pada hari makanan kami secukupnya. Pengertian dan makna. Doa Bapa kami merupakan ajaran Yesus ketika murid-muridnya memintanya untuk mengajari mereka berdoa. Doa ini jangan hanya diucapkan berulang-ulang atau dihafal, tapi harus dimengerti dan diterapkan dalam kehidupannya. Sehari-hari di dalam Yesus mengajarkan beberapa prinsip hidup yang sangat penting, termasuk juga ucapan berikan kami pada hari makan kami yang secukupnya. Pertama, kita diajar untuk bersandar pada Tuhan. Pada ayat ini permintaannya hanya untuk hari ini, sehingga kita harus selalu datang kepada Tuhan. Cara berdoa seperti ini menjauhkan kesombongan akibat keberhasilan yang kita capai dan kepahitan akibat kegagalan yang kita alami. Kedua, kita diajar untuk selalu jujur dan rajin, bukan menjadi pribadi yang tamak. Dalam terjemah BIMK tertulis, berilah pada kami makan yang kami perlukan. Jadi jujurlah kepada Tuhan tentang apa yang kita perlukan. Memang Tuhan sangat mengasihi kita dan sangat murah hati. Namun selain itu, Dia juga suka mendidik kita untuk memiliki karakter yang unggul. Oleh sebab itu, Tuhan tidak menyukai keberhasilan yang dicapai melalui cara hidup yang salah. Ketidakpuasan membuat orang kaya menjadi miskin, namun kepuasan membuang orang miskin menjadi kaya. Ketiga, kita diajarkan untuk menghargai kasih karunia Tuhan yang disediakan setiap hari. Ingat, berkat Tuhan yang kita dapat sebenarnya adalah kasih karunia Tuhan, bukan didapat atau usaha kita. Dengan demikian, doa Bapa kami sesungguhnya mengajarkan kita untuk selalu berada dalam kasih karunia-Nya. Kiranya pertolongan Tuhan selalu menyertai dan kita sekalian. Mengapa kita memohon makanan secukupnya? Dengan cara demikian, Allah ingin menunjukkan kepada kita betapa Ia memperhatikan segala kebutuhan kita, dan dengan setia menyediakan makanan yang kita butuh. Untuk hidup, Ia memberi makanan ini dengan murah hati bahkan kepada orang-orang jahat dan fasik, serta mencukupi kebutuhan jasmani kita. Kendati demikian, Ia tetap ingin agar kita memohonnya, sehingga menyadari bahwa kita memperolehnya dari Dia dan mengalami kebaikannya sebagai Bapa kita. Sebab bila Ia tidak turun tangan, tidak ada yang dapat bertumbuh atau hidup lama, sepertinya yang kita lihat dan rasakan setiap hari. Apa artinya meminta pada hari ini? Sekarang kita akan merangkum secara ringkas sekali apa-apa yang termasuk dalam doa ini adalah segala keadaan di dunia ini. Permohonan itu dapat diubah menjadi satu doa yang panjang, yang mendaftarkan secara panjang lebar semua hal yang tercakup di dalamnya. Misalnya saja kita dapat memohon agar Allah memberi kita makanan dan minuman, pakaian, rumah, kebun, dan tubuh yang sehat. Agar Allah membuat benih dan buah-buahan di kebun tumbuh dan berkembang, menolong kita mengatur rumah tangga dengan baik, memberi kita teman hidup, anak-anak, dan pelayanan yang baik, membuat kita berhasil dalam pekerjaan, usaha, dan apapun yang kita kerjakan, memberi kira tetangga-tetangga yang setia dan para sahabat sebagainya. Kita dapat pula memohon agar Allah memberi hikmat, kekuatan, dan keberuntungan kepada kaisar, raja, dan semua yang berkedudukan, khususnya para penguasa negeri kita semua, penasehat, kepala negara, dan para abdi negara, sehingga mereka dapat memerintah dengan baik, mengalahkan orang Turki dan semua musuh kita, sehingga rakyatnya, mereka dan masyarakat taat, rukun, dan damai. Kita dapat memohon agar Allah melindungi kita dari apa saja yang berbahaya bagi tubuh kita dan makanan kita, badai, hujan, batu, api, banjir, racun, wabah, ternak yang sakit, perang, kematian akibat kekerasan, kelaparan, binatang-binatang, buas, orang jahat, dan sebagainya. Baiklah, menegaskan kepada orang awam bahwa semua ini dan hal-hal lain pasti berasal dari Allah, dan kita memohonnya implikasi bagi kehidupan orang percaya. Implikasi bagi kehidupan orang percaya mengandalkan Allah sebagai penyedia yang setia. Namun terutama sekali doa ini ditunjukkan untuk melawan musuh kita yang terbesar, iblis. Seluruh tujuan dan keinginannya ialah mengambil dan merusak segala sesuatu yang kita peroleh dari Allah. Ia tidak puas jika ia hanya menghalangi dan menghancurkan wibawa gereja dengan tipu dayanya yang menyesatkan orang-orang dan membawa mereka ke dalam cengkeramannya. Ia juga menentang semua pemerintahan yang baik
segala usaha terhormat dan berlangsung dengan damai di dunia ini, serta mencegah agar semuanya ini tidak lama pengaruhnya. Itulah sebabnya ia menimbulkan begitu banyak pertikaian, pembunuhan, pemberontakan, perang, dan juga mendatangkan badai dan hujan batu untuk membinasakan tanaman-tanaman dan ternak, mencemarkan udara dan sebagainya. Singkatnya, ia tidak dapat membiarkan siapapun memperoleh makanan dari Allah dan menikmatinya dengan tenang. Andai kata ia dapat berbuat sesuka hatinya dan doa-doa kita tidak mencegahnya, pastilah kita tidak punya sebutir padi pun atau uang sepeser pun di rumah. Bahkan kita selain Allah tidak akan bertahan hidup sejenak pun, khususnya kita yang memiliki firman Allah dan ingin menjadi orang Kristen, bersyukur atas berkat yang diberikan oleh Allah. Itulah sebabnya pantas sekali jika gambar sepotong roti dilukis pada lambang seekor penguasa yang benar atau pada setiap mata uang. Bukan gambar singa atau karangan bunga. Gambar itu akan meningkatkan para penguasa maupun rakyatnya bahwa kita dapat perlindungan dan ketenteraman karena mereka dan pemerintahan mereka. Tanpa mereka tidak ada makanan yang dapat dimakan atau disimpan. Karena itu mereka layak dihormati setinggi-tingginya, dan kita harus melaksanakan kewajiban kita terhadap mereka serta melakukan apa saja yang dapat kita lakukan untuk mereka, sebab merekalah yang membuat kita dapat menikmatinya semua yang kita miliki dengan tenang dan tentram. Tanpa perlindungan mereka kita tidak dapat menyimpan sepeser pun. Selain itu, hendaknya kita memohon Allah memberikan kita pemberian-pemberiannya yang baik lebih banyak lagi melalui mereka. Permohonan kelima, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pengertian dan makna. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk meminta pengampunan kepada Tuhan, namun dengan bercermin kepada diri sendiri bahwa kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita terlebih dahulu. Tentu setiap orang mau agar dosa-dosanya diampuni dan menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Namun bagaimana dengan bagian yang harus kita lakukan, yaitu untuk mengampuni orang lain? Mengampuni adalah hal yang sulit dan Yesus pun tahu hal ini. Oleh sebab itu, setelah ia mengajarkan doa tersebut, Yesus berkata, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Pentingnya pengampunan dosa dalam kehidupan orang percaya. Kita minta supaya Bapa di sorga tidak memperhitungkan dosa kita sehingga Dia tidak menolak kita datang kepadanya. Memang kita tidak pantas menerima atau memintanya, tetapi agar Dia memberikannya kepada kita sebagai anugerah, hendaklah kita mengampuni dengan hati dan selalu bersedia berbuat baik dengan orang yang bersalah kepada kita. Hubungan pengampunan yang kita terima dan pengampunan yang kita berikan kepada orang lain. Poin yang pertama, kita semua memerlukan pengampunan. Semua ini sesuai dengan maksud Allah untuk menghancurkan kecongkakan kita dan membuat kita tetap rendah hati. Sebab hanya Dialah yang berhak mengampuni. Bila Allah hadir, kita semua harus berhenti memolesi diri sendiri dan bergembira bahwa kita dapat diampuni. Jangan seorang pun mengira selama kita masih hidup di dunia, ada saatnya kita tidak memerlukan pengampunan lagi. Singkatnya, seandainya Allah tidak tetap mengampuni kita sudah binasa. Poin yang kedua, kita memerlukan agar Allah berbaik hati dan memberi pengampunan. Dengan demikian, maksud permohonan ini adalah agar kita memohon Allah untuk tidak mengingat dosa-dosa kita ataupun mengingat kita akan apa yang layak kita terima setiap hari. Sebaliknya, kita memohon agar Ia memperlakukan kita dengan murah hati dan mengampuni kita sesuai dengan janjinya, sehingga kita memiliki hati nurani yang tentram, yang tidak gentar berdiri di hadapannya, dan berdoa. Sebab kalau hati seorang tidak benar dengan Allah dan tidak dapat memiliki keyakinan ini, ia tidak akan berani berdoa. Kita memiliki keyakinan dan hati yang tentram ini bila hanya kita sadar dosa-dosa kita diampuni. Poin yang ketiga, Allah mengampuni, kita juga mengampuni. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, Allah berjanji bahwa kita bisa yakin kita telah diampuni dalam hanya sepanjang kita mengampuni orang lain. Jikalau kita tidak mengampuni, jangan berpikir Allah mengampuni kita. Namun bila kita mengampuni, ada penghiburan dan keyakinan pada kita bahwa kita telah diampuni di surga.
Allah menyuruh kita mengampuni justru untuk menguatkan dan meyakinkan kita sebagai suatu tanda bersama dengan janjinya yang mengatakan hal yang sama seperti dalam doa Lukas 6 ayat 37. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Itulah sebabnya Kristus mengulangi janji ini segera setelah doa Bapa kami dalam Matius 6 ayat 14. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga akan mengampuni kamu juga, dan seterusnya. Aplikasi bagi kehidupan orang percaya, menyadari kebutuhan akan pengampunan dari rasa syukur atas pengampunan Allah. Menyadari kekurangan dan kesalahan diri adalah langkah pertama. Setiap manusia tidak luput dari dosa dan kesalahan. Rasa syukur merasakan pengampunan dari Allah harus diiringi dengan rasa syukur yang mendalam. Dengan pengampunan Allah, seorang dapat memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Mengampuni orang lain dengan sukacita sebagai respon atas kasih Allah yang kita terima. Dengan mengampuni orang lain dengan sukacita, kita tidak hanya meniru kasih Allah, tetapi juga membebaskan diri kita dari beban emosi negatif dan membuka jalan bagi kedamaian dan kebahagiaan yang lebih besar dalam hidup kita. Permohonan ke-6, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, pengertian dan makna. Kita memohon kepada Allah Bapa agar kita membiarkan kita sendirian dan masuk dalam kuasa pencobaan. Kita meminta agar Roh Kudus membantu kita untuk membedakan di satu pihak antara pencobaan yang membuat kita berkembang dalam kebaikan dan godaan yang membawa kita pada dosa dan kematian, dan di lain pihak antara digoda dan menyetujui godaan. Permohonan, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, menyatukan kita dengan Yesus yang mengalahkan godaan dengan doanya. Hal ini menyiapkan kita untuk menyambut rahmat, kesiapkesiagaan dan ketekunan sampai akhir. Mengapa kita memohon agar tidak dibawa ke dalam pencobaan? Kita memohon agar Allah tidak membiarkan kita jatuh. Kita telah mendengarkan tentang usaha dan jerit payah yang diperlukan untuk berpegang pada sesuatu yang kita mohon dan berdiri teguh di dalamnya. Tetapi hal ini tidak terjadi tanpa kegagalan atau bantu sandungan. Memang kita telah menerima pengampunan dan hati nurani yang murni, serta diampuni sepenuhnya. Namun dalam hidup ini bisa saja orang berdiri tegak hari ini dan besok jatuh. Jadi, walaupun kita sudah menjadi orang Kristen yang baik sekarang dan memiliki hati nurani yang murni di hadap Allah, kita harus memohon lagi agar Dia tidak membiarkan kita jatuh dan menyerah pada keraguan-raguan dan godaan. Bagaimana cara kita menghadapi pencobaan dalam hidup? Oleh sebab itu, orang Kristen harus dipersenjatai dan setiap hari siap sedia menghadapi serangan-serangan yang terus-menerus. Itu berarti kita tidak boleh menjadi lengah dan kurang waspada seolah-olah iblis jauh dari kita. Sebaliknya, kita harus senantiasa bersiap-siap bila mana ia menyerang serta mengoyahkan kalau saat ini ia hidup tulus, sabar, baik, dan beriman teguh. Dalam sekejap saja iblis bisa membidikan anak panahnya ke dalam hati hingga saya nyaris tidak dapat bertahan menghadapinya. Dialah musuh yang pantang menyerah ataupun mengenal lelah. Baru saja godaan yang satu lenyap, yang lain pun menyusul. Jadi, satu-satunya pertolongan atau penghiburan yang kita miliki ialah mengandalkan doa Bapa kami dan membicarakan kepada Allah dari lubuk hati kita. Bapa, Engkaulah yang menyuruhku berdoa. Jangan biarkan aku jatuh kembali ke dalam dosa karena godaan. Maka godaan itu akan meninggalkan kita dan akhirnya menyerah kalah. Sebaliknya, kalau kita mencoba menolong diri sendiri dengan pikiran dengan gagasan kita sendiri, kita hanya membuat godaan itu semakin kuat dan memberi ruang kepada iblis untuk memangsa kita. Sebab iblis itu berkepala ular, bila ia menemukan celah untuk masuk, tidak ada yang dapat mencegah seluruh tubuhnya untuk masuk pula. Tetapi doa dapat menahannya dan memangsanya mundur. Implikasi bagi kehidupan orang percaya: memohon bantuan dan kekuatan Allah
dalam menghadapi pencobaan. Sesungguhnya inilah bahaya-bahaya dan godaan-godaan yang besar dan berat. Walaupun terjadi satu persatu, namun setiap orang Kristen harus menghadapinya. Selama kita masih hidup dengan cara yang memalukan ini, diganggu, diumbar-umbar, dan diseret dari segala arah, tiada pilihan lain, kita harus berseru setiap saat dan memohon agar Allah tidak membiarkan kita menjadi letih dan lesu, agar kita jangan jatuh kembali ke dalam dosa, perbuatan yang memalukan dan ketidakpercayaan. Sebab jika tidak demikian, kita tidak dapat mengatasi godaan yang terkecil pun. Berdoa agar tetap teguh dalam iman dan taat kepada Allah saat diuji. Berdoa untuk kekuatan menghadapi godaan. Janganlah membawa kami dalam pencobaan. Berarti bila Allah memberi kita kekuatan untuk bertahan, godaan tidak disingkirkan atau dihentikan, sebab tak seorang pun dari antara kita dapat menghindari pencobaan atau godaan selama kita hidup. Dalam tabiat kita yang berdoa, dalam iblis masih mengaum-ngaum di sekitar kita, hal itu tidak akan berubah. Kita harus menahan goda-godaan, bahkan terperangkap di dalamnya. Namun, di sini kita berdoa agar kita tidak jatuh dan tenggelam di dalamnya. Jadi mengalami sesuatu godaan berbeda sekali dengan menyetujui dan menurutinya. Semua orang merasakan walaupun tidak sama beratnya. Sebagian orang lebih banyak mengalami godaan dan menghadapi godaan-godaan yang lebih berat daripada orang lain. Sebagai contoh, kaum muda terutama sekali digoda oleh keinginan-keinginan jasmaninya. Orang-orang tua digoda oleh dunia dan mereka yang menyerahkan diri untuk hal-hal rohani, yakni orang-orang Kristen yang teguh digoda oleh iblis. Akan tetapi bila kehendak kita melawan goda-godaan ini dan kita ingin lepas daripadanya, godaan-godaan tersebut tidak dapat melukai kita. Andaikan kita tidak merasakannya, hal ini tidak dapat disebut godaan. Namun menyetujui berarti menuruti kemauannya, tidak menentang atau memohon pertolongan Allah. Selanjutnya diskusi kelompok. 1. Mengapa penting untuk mengandalkan Allah sebagai penyedia yang setia? Dengan mengandalkan Allah sebagai penyedia yang setia, seseorang menunjukkan kepercayaan dan keyakinan yang kuat dalam kekuasaan dan kebaikannya. Ini berarti bahwa mereka percaya bahwa Allah akan memberikan dan memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka, bahkan ketika mereka menghadapi kesulitan atau tantangan. 2. Bagaimana kita menunjukkan syukur atas berkat-berkat yang telah diberikan Allah? Dengan bersyukur kita mengakui bahwa semua yang kita miliki berasal dari Allah dan bukan hasil dari usaha kita sendiri. Ini juga mengajarkan kita untuk selalu berdoa dan meminta pertolongannya dalam segala hal, karena kita bahwa Dia selalu memberikan yang terbaik untuk kita. 3. Mengapa penting untuk meminta dan memberi pengampunan? Agar dapat menerima pengampunan atas dosa-dosa kita perlu mengampuni orang lain. Mengampuni orang lain memungkinkan kita untuk mengatasi perasaan marah, kepahitan, atau balas dendam. Pengampunan dapat menyembuhkan luka rohani dan membawa kedamaian serta kasih yang hanya Allah dapat berikan. 4. Bagaimana kita dapat mengampuni orang lain dengan sukacita? Tuhan memerintahkan kita untuk mengampuni sesama agar kita dapat diampuni dari dosa-dosa kita sendiri, serta diberkati dengan kedamaian dan sukacita. 5. Bagaimana kita dapat menghadapi pencobaan dalam hidup dengan iman dan kesabaran? Doa adalah alat yang kuat dalam mengatasi pencobaan. Dengan berdoa kita memohon kekuatan dan bimbingan Allah. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Perkenalkan, kami dari pelajar KTK Sisi di tahun 2024-2025 dari HKBP Cibitung, Sekolah Gracia Cibitung. Kami di sini akan mempresentasikan sebuah materi yang dimana materinya adalah permintaan tujuh dan penutup dari doa Bapa kami. Sebelum mempresentasikan sebuah materi, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Andreas Fegar Gabriel Siombing. Perkenalkan, nama saya Caroline Angelita Storus. Perkenalkan, nama saya Tessaloni Kelumban Turban. Perkenalkan, nama saya Desain Moses Kelarani. Perkenalkan, nama saya Dari Kusabistian Siaturi. Selamat menyaksikan. Pendahuluan menjelaskan tujuan pembahasan, memahami dua permohonan terakhir dari doa Bapa kami, menekankan pentingnya kesetiaan dalam menghadapi pencobaan dan berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Pembagian dan penjelasan permohonan 7. Tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, pengertian dan makna.
Apa yang dimaksud dengan yang jahat dalam doa ini? Dalam bahasa Ibrani, beginilah kata-katanya. Lepaskanlah atau lindungilah kami dari yang jahat atau si jahat. Permohonan ini tampaknya mengacu pada iblis, seakan-akan segala yang dirangkum menjadi satu, yakni seluruh doa kita hendaknya diarah untuk menghadapi musuh utama kita ini. Sebab dialah yang merintangi segala sesuatu yang kita mohon, nama Allah atau kemuliaannya, karena iblis tidak hanya sebagai pendusta saja, melainkan pembunuh. Ialah yang dimaksud dengan si jahat dalam doa ini. Mengapa kita memohon untuk dilepaskan dari yang jahat? Jadi tepat pada akhir doa kita ini, merangkumkan semuanya dengan mengatakan, Bapa, tolonglah kami agar kami lepas dari semua kesulitan ini. Namun, permohonan ini sekaligus menyebut juga segala hal yang jahat yang dapat menimpa kita di bawah kuasa iblis. Kemiskinan, aib, maut, dan singkatnya segala kesukaran yang berat dan memungkinkan yang tidak ada habis-habisnya di dunia. Karena iblis bukan hanya pendusta tetapi juga pembunuh. Ia tak henti-hentinya berusaha membunuh kita dan menumpahkan amarahnya atas kita dengan melakukan apapun untuk mencelakakan kita dan membahayakan tubuh kita. Dengan berbagai cara buat banyak orang menjadi binasa dan gila. Dengan kuasa iblis yang sangat jahat, kita memohon untuk dijauhkan dari kejahatan yang dilakukan oleh iblis. Maka demikian, tidak ada yang dapat kita lakukan di dunia ini selain memohon pertolongan terus-menerus melawan musuh utama kita ini. Sebab sekiranya Allah tidak terus memelihara kita, kita tidak lepas dari iblis sesaat pun. B. Implikasi bagi kehidupan orang percaya. 3. Perlindungan Allah terhadap orang percaya dari godaan dan kejahatan. Sudah jelas bagi kita sekarang bahwa Allah mengendaki agar kita memohon segala sesuatu kepadanya, bahkan hal-hal yang mempengaruhi kesejahteraan kita secara lahiriah. Hendaknya kita tidak mencari atau mengharapkan pertolongan dari siapapun kecuali Dia saja. Selanjutnya, berdoa agar Allah memelihara kita dari pengaruh jahat. Dalam sehari-hari, tetap Ia menetapkan permohonan ini di akhir. Bila kita hendak dilindungi dan lepas dari segala yang jahat, pertama-tama namanya harus kudus di antara kita. Kerajaannya ada bersama kita dan kehendaknya terlaksana. Lalu Ia akan melindungi kita dari dosa dan hal yang memalukan, serta dari segala sesuatu yang dapat menyakiti atau membahayakan kita. Amin. Penutup. Amin. C. Pengertian dan makna. 4. Apa arti dari kata amin dalam konteks penutup doa? Jadi, dengan ringkas sekali Allah memberi kita daftar segala hal yang dapat menyusahkan kita sehingga kita tidak punya alasan atau apapun untuk tidak berdoa. Namun semuanya itu tergantung pada kita juga untuk menyatakan amin. Amin merupakan ungkapan iman seseorang yang tidak ragu-ragu ataupun berdoa secara kebetulan, melainkan mengetahui Allah tidak akan berdusta karena Ia telah berjanji akan memberi. 5. Mengapa kita mengakhiri doa dengan kata amin? Amin. Dengan kita mengakhiri doa kita dengan kata amin, kita menutup doa yang berarti kita tidak meragukan bahwa Allah mendengar doa-doa dan apa yang kita mohon akan terkabul. Implikasi bagi kehidupan orang percaya. Pernyataan setuju dan keyakinan bahwa doa kita didengar dan akan dijawab oleh Allah. Tanpa iman ini, tidak ada doa yang sebenarnya. Dengan demikian, mereka yang berdoa tanpa berani mengatakan ya atas doa mereka dengan sepenuh hati dan tidak yakin apakah Allah mendengarkan mereka, telah melakukan kesalahan besar. Mereka terus ragu-ragu dan berkata, bagaimana mungkin aku begitu berani membual bahwa Allah mendengar doaku? Lagi pula, aku hanya seseorang yang berdosa dan hina. Dan seterusnya, menjadi sikap hati yang hormat dan yakin dalam berdoa. Mereka berkata begitu karena mereka tidak mengarahkan pandangan mereka kepada janji-janji Allah, melainkan kepada apa yang mereka lakukan dan menurut mereka berhak mereka lakukan. Hal ini berarti mereka merendahkan Allah dan membuat Dia menjadi pendusta. Itulah sebabnya mereka tidak memperoleh apa-apa. Seperti kata Rasul Yakobus ayat 24, hendaklah ia memohon dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Diskusi kelompok.
Pertanyaan panduan. 1. Mengapa penting untuk memohon pembebasan dari pengaruh jahat? Seperti yang telah dijelaskan di atas, iblis adalah pengaruh jahat atau musuh kita yang selalu ingin mencelakakan kita. Kita tidak bisa lepas dari kejahatan itu jika kita tidak meminta pertolongan dari Allah. Sebab hanya kepada Tuhanlah kita bisa meminta pertolongan untuk menjauhkan dari godaan si jahat itu. 4. Apa arti kita mengakhiri doa dan kata amin? Kita mengakhiri doa dan kata amin berarti kita menutup doa kita dan kepercayaan bahwa kita mengetahui Allah tidak akan berdusta karena Ia berjanji akan memberi dan doa kita akan terkabul. Yang kelima, bagaimana sikap hati amin mencerminkan keyakinan kita dalam berdoa? Sikap hati mencerminkan keyakinan kita adalah dengan cara mengimani kebaikan Tuhan dan mengatakan kita percaya kepadanya untuk menjawab doa-doa kita dengan kehendaknya. Sebab penting bagi Allah bahwa kita yakin kita tidak memohon dengan sia-sia dan sama sekali tidak meremehkan doa kita. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kiranya materi kami yang kami sampaikan bisa membantu Anda lebih mengerti apa itu pemerintahan 7 dalam penutup dalam doa Bapa kami. Kalian juga bisa membaca pemerintahan 7 dan penutup doa Bapa kami di Katekismus Besar Dr. Martin Luther. Sekian dari kami, salam sejahtera.